Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabatku, puji syukur tentunya selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita pagi ini masih bisa bersua kembali dengan Bang Tua Gaul dalam tema yang akan bahas kita nanti. Sahabatku, sholawat dan salam tentunya selalu kita hadirkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua umat manusia di dunia ini dari zaman jahiliyah, zaman kesesatan menuju zaman cahaya Islam, sehingga masih bisa nikmati hingga saat ini. Sahabatku, kali ini Bang Tua Gaul akan mengambil tema, sudahkah sholat kamu membawa rasa kenikmatan yang sesungguhnya dalam hati dan perasaan, dan dampak dari perasaan nikmat yang sesungguhnya akan membawa pada dampak kesehatan tubuh kita. Saudaraku, kali ini saya akan berbagi pandangan secara umum yang sering dikemukakan dalam konteks agama dan kesehatan. Saudaraku, dari sudut pandangan agama, sholat yang dilakukan penuh kesadaran, ketenangan, dan penghayatan sering dianggap dapat menimbulkan rasa damai dan kenikmatan rohani. Saudaraku, perasaan ini muncul dari hubungan batin dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, pengendalian diri dan pelepasan beban pikiran. Saudaraku, sudut pandang kesehatan, banyak penelitian dan pengamatan menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan ibadah dengan perasaan tenang dan nikmat, hal itu dapat memberikan dampak positif pada kesehatan fisik antara lain. Yang pertama, saudaraku, ketenangan batin dapat menurunkan kadar hormon stres dalam tubuh. Yang kedua, saudaraku, melancarkan peredaran darah. Gerakan dalam sholat jika dilakukan dengan benar dapat membantu kelancaran aliran darah. Saudaraku, yang ketiga, meningkatkan ketahanan tubuh. Pikiran yang tenang dan perasaan positif sering dikaitkan dengan sistem kekebalan tubuh yang lebih baik. Saudaraku, namun pengalaman ini bersifat pribadi dan berbeda-beda tentunya setiap orang. Ada yang merasakan sejak awal, ada pula yang membutuhkan waktu dan latihan untuk mencapai tingkat penghayatan tersebut. Yang pertama tadi adalah mengurangi stres. Saudaraku, beban kehidupan di dunia ini tentu tak lepas dari permasalahan, baik permasalahan keluarga, permasalahan yang terjadi pada keluarga kita, dan tentunya banyak sekali permasalahan dalam hidup ini. Jadi permasalahan yang membawa kita pada tingkat stres yang mungkin cukup tinggi, hal tersebut akan bisa kita tanggulangi menuju ketenangan batin, karena dalam sholat tersebut ketenangan batin akan menurunkan kadar hormon stres dalam tubuh kita. Yang kedua tadi adalah melancarkan peredaran darah. Saudaraku, tentu dalam gerakan sholat itu rutinitas kita lakukan, bahkan sehari bisa 5 kali atau lebih ditambah sholat sunnah lainnya. Tentu gerakan-gerakan dalam sholat yang rutin dan teratur tersebut akan membawa peredaran darah kita
akan mengalir dengan baik tentunya. Saudaraku, juga dalam sholat akan meningkatkan ketahanan tubuh, pikiran yang tenang tersebut, dan akan menimbulkan pikiran yang selalu positive thinking. Jadi lawan dari positive thinking tersebut, yang kita mempunyai pikiran negatif thinking, akan lambat laun terkikis oleh perasaan kita, dan tentunya akan membawa sistem kekebalan tubuh kita lebih baik. Saudaraku, jadi marilah kita bersama-sama pelihara sholat kita dengan baik, sebaik-baiknya. Sudah barang tentu dengan sholat akan memberi dampak yang luar biasa terhadap kita, baik pada tubuh kita, kesehatan kita, pikiran dan ketenangan jiwa kita. Saudaraku, syukur-syukur kalau kita bisa sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tentunya kita akan bersosialisasi dengan rekan-rekan yang visi dan misinya sama, yaitu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, manfaat sholat untuk perbaikan akhlak manusia. Sholat bukan sekedar kewajiban ibadah yang rutin, melainkan sarana pendidikan karakter yang berkelanjutan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek. Yang pertama, melatih diri kita tentang kedisiplinan dan ketertiban. Waktu sholat yang ditentukan dan aturan gerakan serta bacaan yang tetap melatih seseorang untuk taat pada aturan, tepat pada waktu, dan menghargai ketertiban. Sikap ini kemudian terbawa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seseorang menjadi lebih teratur dan bertanggung jawab. Saudaraku, selanjutnya menumbuhkan pada diri kita kerendahan hati. Saat sujud, posisi tubuh manusia berada di titik terendah sebagai tanda tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menghapus sifat sombong dan angkuh dalam diri seseorang, sehingga ia dapat berinteraksi dengan orang lain dengan sikap rendah hati dan saling menghormati. Selanjutnya, saudaraku, menanamkan rasa tanggung jawab dan kesabaran. Melaksanakan sholat dengan sempurna membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Hal ini melatih seseorang untuk tidak berburu-buru dalam bertindak, berpikir sebelum berbicara, dan bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Saudaraku, selanjutnya sholat menjadikan sarana perbaikan diri. Sholat dilakukan 5 kali sehari menjadi momen untuk mengingat kembali tujuan hidup dan memeriksa diri sendiri. Jika seseorang menyadari kesalahan atau kekurangan di saat sholat, ia akan terdorong untuk memperbaikinya, sehingga akhlaknya menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Saudaraku, yang lain dampak sholat terhadap pergaulan sosial di masyarakat. Akhlak yang terbentuk dari ibadah sholat tidak hanya berdampak pada diri sendiri,
tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitar, antara lain membangun hubungan yang harmonis, sikap rendah hati, saling menghormati, dan bertanggung jawab yang tumbuh dari sholat membuat seseorang lebih mudah untuk bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini dapat mengurangi perselisihan dan konflik di masyarakat, sehingga tercipta suasana yang rukun dan damai. Selanjutnya, saudaraku, meningkatkan rasa tolong-menolong dan kebersamaan. Bagi umat muslim, sholat berjamaah di masjid atau tempat ibadah menjadi sarana pertemuan antar warga. Di sana terjadi hubungan yang erat, saling mengenal dan saling membantu satu sama lain. Hal ini dapat memperkuat ikatan persaudaraan dan kebersamaan di masyarakat. Selanjutnya, saudaraku, bisa menjadi teladan bagi orang lain. Orang yang melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh biasanya memiliki perilaku yang baik dan dapat menjadi teladan bagi orang di sekitar. Hal ini dapat memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang baik pula. Saudaraku, sehingga akan menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih baik. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Saudaraku, sikap taat pada aturan dan takut berbuat dosa yang terbentuk dari sholat membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak mudah terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum atau norma sosial. Hal ini dapat membantu menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Kita cukup memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik dengan memelihara sholat yang baik. Tentunya anak-anak kita akan secara tidak langsung melihat dan memperhatikan orang tuanya. Mungkin itu, saudaraku, yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat jasmani, rohani, fisik yang prima, sehingga kita masih bisa mengabdikan diri pada masyarakat dan berbuat baik kepada sesama. Saudaraku, Bang Tua Gaul hanya bisa berdoa semoga sahabat Bang Tua Gaul di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan yang prima, murah rezeki, dan selalu berbakti, selalu taat kepada tuntunan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi contoh suri tauladan yang sangat baik bagi umat manusia. Suri tauladan yang sangat mulia untuk kita terapkan pada kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kali ini, pembahasan kali ini, pentingnya sholat akan bermanfaat bagi diri kita khususnya, dan semoga bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.